Kalau kamu benar-benar pemula, belum pernah trading sama sekali, dan pengen belajar trading tanpa janji cuan cepat, mungkin video ini buat kamu. Bersama saya Ale, kita akan bahas trading dari sisi rasional dan realistis. Nggak ada janji profit, dan tidak ada gaya pamer hasil. Tujuan video ini, bikin kamu paham apa itu trading, bagaimana cara kerjanya, dan risikonya, supaya kamu bisa mutusin, trading cocok nggak sih buat kamu? Channel ini fokus pada edukasi trading forex, gold, dan komoditi. Khusus untuk pemula yang ingin belajar dengan cara yang benar. Sebagai informasi, SIFX adalah broker lokal terregulasi yang diawasi oleh Bapepti, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, serta Clearing Berjangka Indonesia, dan Bursa Berjangka Jakarta. Fokusnya bukan cuma platform aja, tapi membantu trader memahami proses, resiko, serta mindset. Di channel ini, kita bakal fokus ke edukasi dari nol, penjelasan tanpa sensasi, serta pendekatan jangka panjang. Kalau itu yang kamu cari, mari kita mulai. Pertama, saya bakal bahas apa itu trading. Simpelnya, trading itu adalah aktivitas jual beli aset keuangan untuk memanfaatkan pergerakan harga. Asetnya itu bisa berupa forex, gold, atau emas, serta ada indeks saham. Sedangkan trading itu jangka pendek sampai menengah, yang dimana hitungannya bisa menit, bisa jam, dan bisa hari juga. Tapi bukan berarti trading itu lebih baik atau lebih buruk daripada investasi. Keduanya punya tujuan, pendekatan, dan risiko yang berbeda. Butuh ilmu, butuh disiplin, bahkan manajemen risikonya juga. Masalahnya, banyak pemula yang pertama pengen hasilnya cepat, yang kedua nggak mau belajar proses, yang ketiga selalu menganggapnya seperti judi. Padahal, trading yang benar itu punya sistem dan aturannya. Sekarang kita bahas instrumen dasar yang sering dipelajari oleh pemula. Yang pertama kita ada forex. Forex ini adalah pasar pertukaran mata uang asing, yang dimana mempunyai pasar aktif selama 24 jam. Dan memang sering digunakan oleh pemula untuk belajar trading karena pergerakannya relatif terstruktur. Tapi tetap, volatilitasnya itu bisa tinggi dan risikonya juga nggak kecil. Contoh produk forex yang populer, diantaranya ada Euro US Dollar, ada Pound Sterling US Dollar, serta ada US Dollar Japanese Yen. Di forex, kamu memperdagangkan nilai tukar, bukan uang fisik. Selanjutnya ada gold, atau simbolnya XAU-USD. Gold ini sangat populer tapi lebih agresif. Adapun karakter-karakter gold itu meliputi yang pertama ada volatilitas yang tinggi, yang kedua sensitif berita global, dan yang ketiga risiko besar tanpa manajemen risiko. Boleh sih pemula trading di gold, tapi harus disiplin tradingnya. Dan selanjutnya ada indeks. Indeks ini mewakili semua kumpulan saham. Untuk pemula, cukup sebagai wawasan aja. Biasanya sih dipelajarinya belakangan. Selanjutnya kalau kamu mau trading, pasti kamu butuh alat-alat tradingnya. Simple. Kamu cuma butuh laptop atau handphone. Kedua, kamu butuh internet stabil pastinya. Yang ketiga, kamu butuh platform tradingnya, seperti MT4, ada MT5 juga, atau kalau di SIFX, kebetulan sudah mempunyai mobile apps-nya. Bisa di-download di Google Play Store atau di App Store yang kalian punya. Atau kunjungi websitenya aja di www.sifx.co.id. Yang paling penting, brokernya harus terregulasi, transparan, tidak menjanjikan profit. Dan untuk pemula, mulailah latihan dulu di akun demo. Jangan coba akun realnya dulu. Selain itu, ada beberapa istilah yang wajib diketahui oleh pemula sebelum melakukan trading. Yang pertama itu ada buy dan sell. Artinya buy itu berharap harganya naik, sell itu berharap harganya turun. Lalu ada istilah lot, yang dimana itu sebuah satuan transaksi yang digunakan semua broker saat ini. Lalu ada pips atau point. Pips ini kependekannya dari percentage in point, yang artinya itu satuan ukuran harga. Lalu selanjutnya ada istilah spread.
Spread ini artinya selisih harga dari nilai jual dan beli. Dan nextnya ada stop loss. Stop loss ini adalah batas kerugian, artinya yang akan kita pasang nanti di MetaTrader-nya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada take profit. Nah, ini kebalikannya dari stop loss tadi. Ini adalah pembatas atau target yang kita sudah pasang. Nggak perlu dihafal semuanya sekarang. Yang penting tahu fungsinya apa. Dan tentu saja kamu juga harus paham bagaimana alur tradingnya. Yang pertama, pastikan selalu untuk analisa dulu marketnya. Apakah marketnya ini naik, turun, atau pergerakannya situ-situ aja. Lalu, bikinlah rencana untuk trading ini. Mau transaksinya di mata uang apa, targetnya apa, terus mau pakai indikator apa gitu misalkan ya. Lalu selanjutnya, udah pasti tentukan resikonya. Ya, karena memang trading itu kan beresiko. Jadi kita harus mempersiapkan kerugian-kerugian yang akan terjadi itu dengan menentukan risikonya dari awal. Setelah itu barulah kita eksekusi. Misalkan kita mau transaksi di gold atau di forex misalkan. Dan terakhir pastikan harus evaluasi supaya kita tahu gaya trading kita itu enaknya yang mana gitu ya. Karena memang trading itu bukan soal benar atau salah, tapi mengelola resikonya. Loss itu normal. Yang penting loss-nya terkontrol. Trading juga nggak bisa sembarangan dilakukan. Perlu paham juga dasar analisa dan cara membaca chart atau candlestick-nya. Ada dua jenis analisa yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada analisa teknikal. Cara membaca pergerakan harga melalui grafik. Simpelnya, kita bisa melihat jejak harga di masa lalu untuk memperkirakan harga ke depannya. Yang biasa dilihat biasanya itu satu ada chart. Kita bisa lihat apakah chart ini naik, turun, atau sedang sideways. Lalu kita bisa cek juga support dan resistennya. Support ini harga terendah, sedangkan resisten itu harga tertingginya. Lalu kita juga bisa gunakan indikator. Ini alat bantu di chart. Contohnya ada moving average, ada RSI, ya terus ada stokastik. Semua yang saya sebut ini gunanya untuk membaca arah trennya. Ya, contohnya sederhana gini. Kalau misalkan harga sering naik dan indikatornya mendukung, berarti trader biasanya akan melakukan buy. Sebaliknya, kalau harga sering turun, trader pasti akan sell. Analisa fundamental adalah cara melihat kondisi ekonomi dan berita yang mempengaruhi mata uang. Simpelnya, kita melihat kondisi dunia nyata yang bisa bikin harga naik dan turun. Yang diperhatikan biasanya itu seperti berita ekonomi, suku bunga bank sentral misalkan, atau data ekonomi seperti inflasi, pengangguran, atau GDP, dan yang pasti kondisi politik dan global. Contoh sederhananya, jika suku bunga USD naik, USD biasanya menguat. Jika ada krisis ekonomi, mata uang bisa melemah. Analisa fundamental ini cocok untuk melihat arah besar marketnya kemana. Trading jangka menengah sampai ke panjang. Selain analisa, kita juga perlu paham kalau di trading itu juga ada chart atau visual pergerakan pasar yang mampu membuka insight kuat. Chart paling umum adalah candlestick. Satu candlestick biasanya menunjukkan posisi yang berbeda. Saya akan tunjukkan di MetaTrader 5 dan kasih tahu gimana cara lihatnya. Nah, sekarang kita sudah berada di tampilan MetaTrader 5-nya. Seperti yang saya jelasin tadi ya, candlestick itu yang mana? Nah, ini. Kita bisa lihat ya kursornya ya. Ini adalah candlestick ya. Jadi kalau mau melihat high low close-nya itu, kita tinggal arahin kursor kita itu di candlestick ini. Nah, seperti yang ada di layar ya. Sekarang bisa kelihatan di situ open, high, low, close-nya. Selanjutnya dalam trading ada juga yang namanya time frame. Time frame itu adalah rentang waktu dalam satu candle di chart. Bahasa gampangnya, time frame menunjukkan zoom in atau zoom out-nya kita melihat pergerakan harga. Nah, seperti yang ada di layar monitor saya sekarang ini ya. Kita bisa perhatikan itu kursornya. Nah, ini yang namanya time frame. Dimulai dari M1, M5, M15. Nah,
M1 ini berarti kita melihat candlestick ini per 1 menit. Sedangkan M5 berarti per 5 menit. Jadi per 5 menit itu dia akan ganti lagi candlenya. Lalu per 15 menit. Setiap 15 menit dia akan ganti candle baru. M30 berarti per 30 menit dia akan ganti lagi candle baru. H1 berarti itu dia per 1 jam. Jadi per 1 jam dia akan ganti candle baru. Sampai H4 itu per 4 jam. D1 ini daily berarti per hari ya. Jadi setelah 1 hari dia akan ganti candle baru. Bahkan sampai ke weekly, mingguan, atau monthly. Yang relatif stabil untuk pemula biasanya menggunakan H1 atau enggak H4. Ya, saya tidak menyarankan di bawah itu ya time frame-nya kalau untuk pemula. Tidak berhenti sampai di situ. Kamu juga wajib tahu market itu punya 3 kondisi. Yang pertama ada uptrend. Uptrend itu posisi grafiknya cenderung naik. Dan kalau posisi grafik sedang naik, sarannya bisa diikuti dengan transaksi buy. Sekarang kita coba gambar posisi uptrend itu seperti apa modelnya. Saya akan gambar di sini contoh uptrend. Oke, ini bisa disebut contoh uptrendnya. Oke, lalu berikutnya downtrend. Downtrend ini posisi grafiknya cenderung turun. Jadi kebalikannya dari si uptrend tadi. Kita bisa ikuti arah tradingnya itu dengan transaksi sell. Nah, berikut contoh grafiknya. Jadi kebalikannya ya guys. Dia dari atas ke bawah begini. Nah, ini down trend. Oke. Lalu yang terakhir namanya sideways. Sideways ini kondisi marketnya itu bergeraknya ke samping ya. Jadi nggak jelas nih mau naik mau turun, dia situ-situ aja harganya. Jadi kalau misalkan gampangnya, bahasa gampangnya, harga itu bolak-balik sekitaran situ aja guys. Nah, modelan gambarnya, contohnya itu kayak kalau kita di rumah sakit ya. Jadi kita kalau ngeliat monitor tuh kayak ada detak jantung gitu. Nah, ini namanya sideways. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong ada beberapa hal yang paling sering dilupakan oleh pemula kalau lagi trading. Yang pertama, over trading. Jadi transaksinya itu terlalu banyak sehingga modal untuk menahan semua transaksinya tidak cukup. Yang kedua, FOMO. FOMO ini berarti ikut-ikutan. Kalau ada orang yang buy, kita juga ikut buy. Ada orang yang sell, kita juga ikut sell ya. Harusnya kita punya pendirian sendiri, punya analisa sendiri, supaya apa? Tidak menyesal di kemudiannya. Lalu yang ketiga yang paling krusial itu adalah tidak pasang stop loss. Ya, kenapa ini paling krusial? Karena setidaknya kalau kita salah menganalisa atau perkiraan kita harga ini mau kemana itu salah ya, at least kita pasang batas resikonya supaya semua modal yang kita punya itu tidak akan tergerus habis. Dan yang terakhir, ekspektasi tidak realistis. Artinya ekspeknya ini mau dapetin profit yang besar ya, tapi modalnya kecil. Jadi kalau trading itu, profit yang akan kita terima itu berdasarkan dari satuan transaksinya. Nah, kalau satuan transaksinya ini kecil, ya profitnya juga kecil. Kalau satuan transaksinya besar, nah profitnya kita bisa juga dapetin besar. Tapi satuan transaksi ini juga disesuaikan dengan modal. Jadi modalnya pun juga harus besar kalau mau menggunakan satuan transaksi yang besar. Kalau misalkan modalnya kecil, ya sudah pasti
pakai satuan transaksi yang terkecil aja. Jadi banyak trader gagal itu bukan karena kurang pintar, ya, tapi karena mereka tidak disiplin dan gak sabaran. Makanya emosinya harus dijaga kalau trading. Terakhir, saya akan rangkumin hal-hal yang penting untuk trader pemula. Yang pertama, pahami dasar tradingnya. Waktu kamu mutusin untuk trading, pastikan kamu sudah benar-benar paham ilmu dasarnya dari trading itu sendiri. Jadi jangan asal berasumsi, jangan asal nebak-nebak supaya hasilnya sesuai yang kamu mau. Yang kedua, mulailah dari akun demo. Jangan dari langsung ke akun real. Setiap pemula pasti perlu latihan dulu sampai kamu ngerasa udah tahu alurnya. Jadi mekanismenya itu dan cara kerjanya itu kamu juga sudah paham. Jadi kamu nggak bingung ketika kamu mau transaksi. Baru deh kalau misalkan sudah paham semuanya, nextnya ke real account. Dan yang ketiga, tentunya pilih broker yang sudah terregulasi. Artinya yang sudah ada regulasi yang resmi, ya, dan udah pasti lokal. Pastikan sudah diawasi oleh Bapepti, OJK, Kemendagri, Bank Indonesia, atau Clearing Berjangka Indonesia, serta Bursa Berjangka Jakarta. Supaya apa? Supaya akunnya aman. Oke? Lalu yang keempat, fokus belajar dulu. Kalau misalkan memang belum paham. Jadi jangan langsung berpikir untuk langsung mau dapetin profit banyak gitu. Jadi pastikan belajar dulu. Gak apa-apa di akun demo ketika sudah belajar terus pindah ke akun real. Di akun realnya itu sambil belajar juga. Jadi gak langsung kayak mikirin mau hasil yang besar gitu ya. Dan yang terakhir, catat semua dan lakukan evaluasi supaya kita tahu kesalahannya di mana, apa yang harus diperbaiki, bagaimana cara menganalisa yang dengan baik, dan lain-lainnya. Ingat, trading itu proses belajar jangka panjang. Kalau kamu ingin belajar trading dari nol secara rasional, subscribe channel ini, karena di channel ini akan selalu update ilmu dan insight terbaru tentang trading secara rutin. Thanks for watching and see you on the next video.